Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana syifaa'a wa rahmatan lil mu'minin wa ja'alahu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Segala pujian milik Allah yang telah menjadikan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Dia Allah telah menjadikan Al-Quran untuk petunjuk untuk manusia dan keterangan dari petunjuk serta sebagai pembeda. Ikhwatin yang berbahagia, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam kajian online malam ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, diberi kesempatan, kenyamanan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua itu kita harapkan karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada malam hari ini kita akan membahas sedikit yang berhubungan dengan meniti dalam diri, namun kita memang paham dulu bahwa Al-Quran itu kitab yang sistematis, ya, konsisten, objektif, jelas, operasional, ya, dapat dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena Al-Quran itu ilmiah, ya. Kalau kita melihat dalam surah 16 ayat 89, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yauma nab'asu fi kulli ummatin syahidan alaihim min anfusihim. Dan pada hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, ya. Syahidan alaihim min anfusihim. Wajina bika syahidan ala haulai. Ya. Dan menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Wa nazzalna alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Dan kami turunkan kepadanya, ya, kepada engkau maksudnya, alaika kepada engkau, Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Wa huda wa rahmata wa busra lil muslimin. Al-Quran itu kitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang muslim, orang-orang yang pasrah, orang-orang yang aslama. Ya, itu yang berbahagia. Ayat ini menegaskan bahwa setiap umat itu memang ada seorang saksi yang dibangkitkan oleh Allah. Jadi kita nanti juga dalam hidup ini ada seorang saksi, ya, dari tiap umat itu, dari kalangan mereka sendiri, min anfusihim, kan begitu. Dan dia itu sebagai apa, ya, penerus daripada ini ngalaikal kitab, yang kalau dulu kitab ini kan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, penerusnya inilah yang menjadi saksi di antara tiap-tiap umat tadi. Kalau sudah demikian, kenapa kok kitab itu sebagai yang harus disampaikan? Di sini kan jelas sekali, wa nazalna alaikal kitab. Kalau dulu hanya kepada Nabi Muhammad, ya sekarang ini pada engkau siapa? Engkau yang membaca. Dan kami menurunkan kepada engkau yang membaca ayat ini Alkitab, ya, tibyana, yang menerangkan likuli tiap-tiap syai'in sesuatu. Jadi kitab Al-Quran itu sudah menerangkan tiap-tiap sesuatu. Cuma kita kadang, ya, malas belajar. Padahal sebetulnya kecerdasan alam semesta ini, kecerdasan Allah ini sudah ditebarkan di jagat raya ini. Ada orang menemukan apa, ya, ini yang sudah canggih-canggih tentang teknologi informasi. Itu sebenarnya Allah sudah memberikan ilmu itu disebarkan di alam semesta.
karena bisa menerangkan tiap sesuatu apapun teknologi itu. Dan kitab itu hudan, petunjuk dan rahmat, kasih sayang. Juga busra lil muslimin, kabar gembira bagi orang-orang yang sudah muslim, yang sudah pasrah. Ya. Pasrah total kepada Allah. Kalau sudah pasrah total ya mesti dapatnya kabar gembira dan mendapat petunjuk dan rahmat kasih sayang. Maka kalau sudah betul-betul muslim, itu intinya selalu mendapatkan kabar gembira. Ya, mendapatkan kabar gembira karena memang ayatnya bunyinya demikian. Ya. Sudah petunjuk, kemudian mendapat rahmat, sudah itu kabar gembira, selalu menyenangkan karena hati ini damai. Sebab damai itu kan ibaratnya lampu ya. Lampu ini kan ada saklarnya. Nah, saklar ini harusnya kita sendiri yang pegang. Jangan pegang orang lain. Kita damai karena menunggu orang lain misalnya. Nanti saya baru damai kalau si orang ini mau demikian. Saya baru damai kalau anak saya ini nanti demikian. Itu berarti saklar saklar untuk lampu itu ada di tempat orang lain, bukan di dalam diri kita. Harusnya kita pegang saklar itu. Apalagi saklarnya itu naruhnya lupa. Maka damai itu sebetulnya ya kita sendiri yang pegang saklarnya. Mau damai atau tidak, itu harus kita yang memegangnya. Jangan sampai kita damai menunggu orang lain berbuat sesuatu atau menunggu orang lain insaf sadar. Ya kapan kan begitu. Kita harus damai, saklar ini kita ceklekan, harus nyala gitu kan. Itu ibaratnya damai kedamaian itu adalah lampu, itu harus kita pegang diri sendiri. Maka Allah akan memberikan petunjuk, rahmat dan kabar gembira. Ya itu yang berbahagia. Kenapa demikian? Ya memang kan kita ini sudah diberi dua mata ya. Kalau kita melihat dalam surat 90 ayat 8, Allah sudah berfirman, alam naj'alahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan untukmu sepasang mata atau dua mata. Dua mata ini bukan mata yang ada di kepala ini memang dua tapi ini satu. Yang dimaksud dua mata itu adalah mata yang di kepala ini dan mata yang ada di kolbu, di mata kolbu. Jadi dua mata ya, itu mata yang zahir dan mata yang batin. Karena ada orang yang di dunia ini mata lahirnya itu tidak buta, karena mata kolbunya buta di dunia ya nanti di sana buta. Maka ada ayat ya dalam surah 17 ayat 72 itu kan, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, kan begitu ya. Dan barang siapa yang buta hatinya ya, buta mata hatinya itu di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalannya, dari jalan Allah, dari garis hukum Allah, dari ketentuan Allah. Berarti Allah sudah memberikan dua mata ya, dalam surat 90 ayat 8 tadi. Ternyata mata yang zahir ya, dan mata batin, mata rohani. Yang mata rohani itu sebenarnya lebih tajam ya, lebih pandangannya lebih, peluncurnya itu lebih cepat dibandingkan dengan mata yang ada di kepala ini. Maka siapa yang buta mata hatinya, mata rohaninya di dunia ini, nanti di akhirat akan menjadi buta. Bahkan bukan hanya buta ya, orang buta itu kan tersesat ya, jalannya tersesat karena dia buta, tidak ada yang menuntun bagaimana ya. Maka kita yang sudah diberikan keterangan-keterangan oleh Allah Subhanahu wa taala itu harusnya ya jangan sampai menjadi buta rohani kita. Karena rohani kita itu juga perlu nutrisi, perlu makanan ya, perlu ya sesuatu yang bisa memupuk, menyirami
untuk tumbuh dan selalu berkembang. Karena jiwa ini juga harus selalu dikembangkan supaya tidak apa? Tidak merana, tidak redup, kan begitu. Nah, itu yang berbahagia. Maka meniti ke dalam diri itu kan kita bisa melihat dunia dalam diri kita ini, ya. Itu kita harus sadar kita berasal dari tempat yang dulunya itu memang tempat yang indah, tempat yang agung, tempat yang mulia, tempat kasih sayang, tempat kedamaian. Ya, asal kita dulu memang gitu. Karena Allah meniupkan min ruhi dari rohnya, kemudian kita dirohim. Di situ makanan dirohim itu apa kan? Lewat plasenta, ya. Kita tidak bernafasnya juga lewat ibu, serba kasih sayang. Karena kasih sayang Allah kita di situ bisa hidup. Tempat itu indah, ya, agung, mulia, penuh kasih sayang, ya, dan penuh kedamaian. Maka saat kita bisa melihat dunia dalam diri kita sendiri ini, nanti kita tidak ada hambatan untuk mengekspresikan keluar. Jadi antara yang di dalam dengan yang di luar itu sebenarnya ibaratnya sebuah cermin. Kalau kita bercermin, itu ada noda di wajah itu kelihatan. Maka sebetulnya dua-duanya, ya. Kalau jiwanya itu di dalam termasuk tadi yang mata kolbunya itu memang bisa melihat, itu otomatis ya di luarnya juga bisa melihat. Tapi belum tentu yang luarnya melihat, di dalamnya bisa melihat. Analogi, Bapak Ibu punya rumah. Kalau rumahnya berantakan, ya, kotoran ada ini dan semua, ya, kemudian di situ tidak diurus, padahal mungkin ya ada kesempatan, itu kan menandakan bahwa di dalamnya juga seperti itu. Tapi kalau rumahnya bersih, rapi, ya, nyaman, itu menandakan bahwa di dalam jiwanya, dirinya juga sudah nyaman. Nah, ini analogi yang sebetulnya termasuk jiwa. Jadi kalau dalam rumah itu tidak terawat, ya, itu kan binatang-binatang yang buruk-buruk bisa masuk. Mungkin ada coro, ada tikus, ya, bahkan ular mungkin. Ya, karena apa? Karena kerasan di situ, mungkin ada kelabang dan lain sebagainya. Nah, ini kalau jiwa manusia, ya, tidak dibersihkan, ya, dalam keadaan di dalamnya itu kotor, ya, virus-virus itu akan masuk ke dalam jiwa itu. Dan akhirnya juga jiwanya merana, jiwanya redup, jiwanya kotor, ya, jiwanya sakit. Sehingga dia akan menjadikan mata kolbunya itu belum terbuka dan akhirnya juga menjadi buta. Maka sebetulnya pusat kesadaran itu kan sesuatu, ya, pusat kesadaran, pusat kebaikan itu sebenarnya ada dalam diri kita, ada di dalam ini. Ya. Setiap manusia sebenarnya punya pusat kesadaran, punya sifat kebaikan untuk menjadikan dirinya itu mendapat rahmat, mendapatkan petunjuk, juga mendapatkan kabar gembira itu. Karena memang dunia lahir dan batin itu kan saya sebutkan memang sebuah cerminan wujud nyata, ya, satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita yang masih diberi usia, masih diberi kesempatan, ya, harus kita manfaatkan sisa hidup kita ini untuk memberikan nutrisi kepada jiwa kita, sehingga kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita sudah menjalani ilmu yang sudah kita dapat, bisa menata diri, menata hati, itu nanti insya Allah Allah akan membukakan, akan membimbing, ya, akan memberikan ilmu-ilmu secara tidak langsung. Karena, ya, frekuensi pikiran seseorang itu yang sama akan berhubungan. Seperti kalau di internet, ya, itu kalau sudah match-nya sama, mungkin dalam Zoom atau itu kalau ID-nya sama, dan passcode-nya sama, itu akan bisa terhubung.
Jadi orang yang berpikirnya Qur'ani, orang yang berpikirnya tauhid, ya sudah menyatu dengan alam semesta, bagian dari alam semesta, menyatu dengan Tuhan, itu nanti ya akan bertemunya pada orang-orang yang bisa menyatu dengan Tuhan, bisa menyatu dengan alam semesta, bukan bisa memperbaiki jiwanya, bisa memperbaiki pikirannya. Tapi kalau pikirannya sudah yang kotor, ya jiwanya yang redup, kemudian tidak mau mencari dan lain sebagainya, ya akhirnya juga nanti ketemunya juga orang-orang yang redup, yang tidak mau mencari. Yang diobrolkan ya masalah dunia, ya masalah sesuatu yang tidak hubungannya dengan din ataupun petunjuk ataupun kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti kemarin saya gambarkan bahwa mutiara itu dalam lautan, jangan sampai kita hanya di bibir pantai melihat saja, tapi kita menyelam ke dalam. Kita mencari mutiara-mutiara yang ada di dalamnya untuk apa? Ya untuk kebaikan. Karena mutiara itu adalah lambang daripada sesuatu yang mahal harganya. Sedangkan harga yang mahal itu oleh Allah disebutkan adalah sebuah cahaya, sebuah petunjuk yang bisa mendamaikan jiwa, yang bisa menenteramkan jiwa, dan itu akan dirahmati oleh Allah di dunia dan akhirat. Nah, mudah-mudahan sisa umur kita ini bermanfaat untuk diri kita dan juga bermanfaat untuk yang lain. Demikian malam ini. Lain kali kita bisa sambung lagi. Nasrun minallahi fa fakum qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.